Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Arina Rosada dengan NIM 4022000058 kelas perbankan syariah C akan menyampaikan video pembelajaran tentang sejarah peradaban Islam di Madinah dan perjanjian Hudaybiah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi dan sahabat berdakwah ke penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah yang dilakukan kepada orang yang sudah masuk Islam dilakukan agar mereka mengetahui hukum-hukum yang sesuai dengan ajaran. Sedangkan dakwah yang dilakukan kepada orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia masuk Islam dan mempelajari ajaran-ajaran dan mengamalkannya. Ketika di Madinah, usaha pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yaitu membangun Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau September 622 sebelum Masehi. Fungsi masjid pada masa itu sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah dan akhlak, tempat belajar agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, tempat menyambung tali silaturahim antar umat, sarana sosial, tempat bermusyawarah, dan tempat menyusun strategi perang. Selanjutnya, Nabi mendirikan pasar untuk membangun perekonomian rakyat serta sarana menyebarkan Islam, juga dengan maksud agar masyarakat bisa mengatur roda perekonomian yang ada. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin ialah orang Islam dari Mekah yang ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi, sedangkan Ansor ialah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Rasulullah membuat konstitusi piagam Madinah yang dilakukan oleh umat Islam dan umat non-Islam di Madinah. Isinya ialah 1. Bidang politik. Nabi menyelesaikan semua masalah dengan cara musyawarah dan berlandaskan keadilan. 2. Bidang agama. Masyarakat Madinah bebas memilih agama dan saling menghormati. 3. Bidang sosial. Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab atas negara Madinah. Bidang perundangan, undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh agar menjadikan hidup lebih tersusun. Bidang ekonomi, semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan kecuali amalan riba dan penipuan dilarang. Yang keenam, bidang pertahanan, tiap rakyat bertanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Perjanjian Hudaybiah. Awalnya, Rasulullah mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah untuk beribadah haji. Kira-kira sebanyak 1.000 orang muslim pada tahun 6 Hijriah atau 628 sebelum Masehi. Berita mengenai perjalanan Nabi dan kaum muslimin menunaikan ibadah umroh akhirnya sampai ke telinga kaum Quraisy. Kaum Quraisy menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pemimpin Khalid ibn Walid, dan Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk melakukan perundingan agar kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah umroh. Perundingan tersebut akhirnya sampai pada titik akhir di mana kaum Quraisy diwakilkan oleh Suhail ibnu Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Rasulullah yang ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Maka terbentuklah perjanjian Hudaybiah. Adapun isi dari perjanjian Hudaybiah ialah 1. Diperlakukannya gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. 2. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya maka harus dikembalikan ke Mekah. 3. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali lagi ke Madinah. Selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan untuk memilih di antara keduanya. 5. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setelah setahun dari perjanjian tersebut, dengan batas waktu 3 hari, dengan syarat hanya membawa pedang di dalam sarungnya dan tidak digunakan untuk berperang. Sebagian kaum muslim merasa kecewa atas hasil perjanjian Hudaybiah tersebut. Mereka berpikir bahwa perjanjian Hudaybiah merupakan suatu kelemahan dan kekalahan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perjanjian Hudaybiah ibarat sebuah kemenangan yang nyata bagi orang muslim dan perjuangan Islam. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.